Nah, jadi ini adalah video part 2 yang saya buat khusus untuk ShopeePay. Jadi ada begitu banyak sekali hal yang ingin saya jelaskan mengenai ShopeePay ini yang mungkin teman-teman masih rancu informasi dari manapun. Jadi dari komentar-komentar yang pernah saya baca di YouTube saya, banyak sekali teman-teman yang memiliki kendala terkait dengan ShopeePay ini. Jadi di sini saya akan menjawab tuntas permasalahan yang ada pada teman-teman. Jadi untuk cara pertama kali dulu, kalian harus daftar ShopeePay. Mengapa kalian harus daftar ShopeePay? Karena ShopeePay ini adalah dompet virtual pribadi milik Shopee yang wajib kalian daftar, karena nanti setiap apapun misalnya transaksi atau pengembalian dana atau barang yang tidak dikirim oleh penjual, itu semuanya masuk ke ShopeePay. Aktivasi atau tidak, semuanya itu tetap masuk ke ShopeePay. Kenapa? Karena ShopeePay ini adalah dompet pribadi milik Shopee. Jadi apapun transaksi yang gagal itu akan dipindahkan ke ShopeePay. Nah, bagi yang bertanya apakah bisa transaksi yang gagal itu dikirimkan ke lain? Nah, jawabannya tidak bisa, karena sejauh yang saya tahu, setiap saya transaksi gagal di Shopee, itu saldonya itu akan tetap masuk ke ShopeePay. Jadi mau tidak mau kita harus daftar atau aktivasi ShopeePay tadi agar kenyamanan Anda transaksi juga terjamin. Begitu. Jadi ShopeePay ini tidak hanya untuk transaksi saja, untuk membeli sesuatu juga bisa. Dan yang paling penting, ShopeePay ini juga bisa melakukan penarikan ke rekening bank pribadi milik kita. Jadi seperti itu. Jadi bagi teman-teman yang mungkin belum memiliki rekening bank, silahkan dibuat dahulu. Atau misalnya untuk alternatif, silahkan gunakan rekening saudara seperti abang atau kakak atau orang tua. Bisa juga nanti dimasukkannya di menu pengaturan, kemudian rekening bank ini, karena itu sudah otomatis sinkron di Shopee. Nah, untuk aktivasi ShopeePay, caranya cukup mudah. Silakan klik menu ShopeePay ini di bagian menu saya. Kemudian silakan ke bagian ShopeePay. Nah, silakan isi nomor handphone kalian. Jika kalian sudah mengisi nomor handphone di bagian profile, seharusnya tidak akan lagi muncul suruh input nomor telepon seperti ini. Oke, sebentar saya isi nomor telepon saya dahulu. Oke, saya sudah mengisi nomor telepon. Lalu tekan lanjut. Akan dikirimi kode OTP. Ini silakan kalian isi. Kodenya itu ada 6 digit. Silakan masukkan ke situ, kemudian verifikasi. Nah, di sini ada beberapa seperti persyaratan atau ketentuan. Ini bisa kalian baca kalau ya rajin, kalau misalnya baca nggak apa-apa, supaya tahu apa itu layanan ShopeePay ini. Jika tidak ingin dibaca, ya udah, saya setuju, aktifkan sekarang. Oh, ternyata memang harus isi di bagian pengaturan, guys. Jadi sebelum aktivasi ShopeePay, kalian harus input nomor handphone kalian di bagian pengaturan. Kemudian di bagian profile, di sini ada nomor handphone. Nah, ini sudah diisi tadi. Silakan refresh, kemudian pilih bagian Shopee, lalu setuju dan aktifkan. Nah, seperti ini. Kalian akan diminta untuk membuat PIN dari ShopeePay. Nah, PIN ini apa? PIN ini adalah seperti PIN ATM. Ketika kalian ingin melakukan transaksi, baik itu beli ataupun menerima pembayaran, perantaranya itu pasti PIN ini. Kalian akan disuruh masukkan PIN. Apalagi sekarang kayaknya PIN ShopeePay ini bisa dengan fingerprint ya. Fingerprint, jadi kalian tidak perlu mengetikkan kode ini. Jadi pastikan PIN ShopeePay ini diingat, guys. Misalnya saya isi 123456. Oh, nggak boleh. Oke. 25846. Oke. Suruh konfirmasi lagi. Konfirmasi. Nah,
Ini ada diminta untuk fingerprint. Saya ingin mengatur fingerprint biar lebih mudah, tidak perlu mengetik-ngetik password lagi. Nah, di sini aktivasi ShopeePay sudah berhasil. Jika kalian back pun ini, kalian klik menu lagi ShopeePay, dia akan muncul tampilan seperti ini. Jadi ini adalah dashboard dari ShopeePay. Di sini ada menu isi saldo, ada pembayaran, ada kode bayar, ada transfer. Jadi pembayaran ShopeePay ini sudah mulai cukup meluas karena di mall-mall pun sekarang juga ada menggunakan metode pembayaran ShopeePay yang menggunakan scan barcode begitu. Nah, di sini ada bagian pengaturan bisa kalian cek. Nah, di sini ada rekening bank untuk ShopeePay. Ini wajib kalian isi karena setiap penarikan di ShopeePay kalian akan diminta untuk mengirim ke rekening mana begitu. Jadi pastikan kalian sudah menambahkan rekening di bagian rekening bank ShopeePay ini. Nah, yang paling penting kalian harus verifikasi KTP atau identitas di sini. Karena setiap saldo yang masuk itu tidak membutuhkan verifikasi memang. Kalau misalnya ada transaksi yang gagal atau penjual yang tidak mengirim barang kalian, saldo itu kan masuknya ke ShopeePay. Nah, itu memang saldonya masuk ke ShopeePay, tetapi kalian tidak bisa transaksi seperti melakukan penarikan ke rekening bank atau ingin beli lagi bahkan. Nah, ini penting sekali diingat karena bagian verifikasi KTP atau identitas ini untuk selain menarik hingga batas limit juga bisa, dan ada beberapa keuntungan yang akan kalian dapat ketika kalian memverifikasi identitas ini. Untuk cara verifikasi identitasnya silahkan kalian atur di bagian sini, di bagian pengaturan dan verifikasi KTP. Nah, ini detail-detail yang bisa kalian cek di sini. Seperti nama, ini silahkan ambil KTP kalian, diisi namanya sesuai dengan KTP, jangan sampai beda. Terus ini jenis KTP-nya, jenis KTP mungkin. Terus ini nomor NIK-nya, nomor KTP-nya itu. Kemudian keluarga negaranya diisi. Kemudian kalian akan diminta foto selfie seperti ini. Nah, ini adalah foto bentuk KTP full-nya. Jangan sampai ada terlihat seperti bayangan gitu karena nanti akan ditolak, guys. Karena saya sudah pernah daftar ShopeePay juga. Daftarnya itu agak lumayan ribet karena kita memotonya itu memang benar-benar harus terang full satu KTP seperti ini. Jadi pastikan kalian mengikuti instruksi seperti ini. Ini ada foto selfie-nya, kemudian seperti megang KTP gitu. Jadi kalian harus pas mengambil gambar selfie-nya seperti itu. KTP-nya juga harus kelihatan ya, agar mudah diverifikasi. Nah, jika sudah mengisi, ini tanggal lahir silahkan diisi, kemudian atur alamatnya. Ini jangan lupa alamat diisi, kecamatan, kelurahannya itu dipaskan dengan isi KTP, guys, karena itu berpengaruh bagi diterima atau tidaknya ShopeePay yang kalian ajukan ini. Nah, ini pekerjaan saat ini silahkan diisi. Jika belum bekerja maka ya klik saja belum bekerja lalu simpan. Kemudian nomor handphone, kemudian nama ibu kandung, kemudian centang bagian ini, kemudian nanti klik bagian konfirmasi. Karena ini sebagai sampel, saya hanya memberi gambaran umumnya saja. Nah, sebagai catatan, misalnya nih kalian sudah mengajukan verifikasi KTP, tetapi ditolak oleh pihak Shopee karena alasan dengan entah KTP buram atau terkena bayangan atau tidak sesuai data yang kalian inputkan di KTP tadi dengan nama-nama ini. Saya pernah kemarin sampai 3 kali karena gara-gara alamatnya saja agak berbeda sedikit. Saya sampai 3 kali untuk mengisi verifikasi seperti ini. Jadi pastikan kalian harus teliti untuk mengajukan berkas KTP atau identitas ini. Oke. Jika nanti ditolak nggak apa-apa, kalian bisa tetap ajukan ulang karena bisa sampai beberapa kali untuk pengajuan di verifikasi KTP ini. Jadi pastikan kalian
mengisi data dengan benar. Nah, jadi di sini ada beberapa poin yang ingin saya bahas seperti yang saya jelaskan di sebelumnya. Fungsi ShopeePay yaitu pertama bisa transaksi, ingin beli atau jual beli di Shopee, maksudnya tetap ke ShopeePay. Juga bisa kalian ingin membeli dengan menggunakan metode pembayaran bank juga bisa, tetapi untuk pengiriman barang yang gagal itu akan tetap masuk di ShopeePay. Jadi pastikan kalian aktivasi dan verifikasi KTP ITAS tadi, karena jika tidak verifikasi, maka penarikan ke rekening tidak akan bisa dilakukan. Nah, itu merupakan kebijakan dari Shopee sendiri. Bukan saya mengade-ngade, karena memang itulah yang ditetapkan oleh Shopee. Nah, di sini ada menu transfer. Nah, tuh. Menu transfer ini bisa digunakan apabila kalian sudah verifikasi identitas. Jadi, nggak bakal bisa melakukan transfer ke rekening bank kita sebelum kalian memverifikasi KTP tadi. Nah, di ShopeePay sendiri kalian kalau cek di versi PC-nya itu mungkin tidak ada ya. Karena bukan tidak ada, mungkin sedang dalam tahap pengembangan. Di video yang saya buat ini terhitung tanggal 9 Juli, ShopeePay di versi PC belum dapat digunakan, tapi belum kayak belum tampil sepenuhnya. Tapi tetap bisa pembayaran dengan ShopeePay. Nanti akan saya cek lagi apakah ShopeePay memang ada di PC, nanti akan saya kasih infonya lagi. Nah, ini kemudian ada fitur bayar. Ini untuk misalnya kalian lagi di mall ingin membayar sesuatu, kalian bisa scan barcode gitu, mengizinkan, nanti akan terbayar otomatis. Jadi untuk isi saldonya di sini cukup lengkap ya, bank transfer semua ada, bisa di Alfamart, bisa di Indomaret. Tinggal pilih, kemudian top up sesuai dengan nominal yang kalian inginkan. Nah, untuk tutorial isi saldo ShopeePay sendiri sudah pernah saya bahas di channel saya, silahkan dicek apabila masih rancu. Nah, untuk di bagian riwayat transaksi kalian bisa juga lihat di sini riwayat transaksi. Untuk segala jenis bentuk transaksi apapun, baik itu berhasil atau gagal, akan diinfokan lewat situ. Nah, saya rasa penjelasan mengenai ShopeePay ini cukup lengkap ya. Apabila teman-teman masih bingung, Bang kok gagal terus verifikasi KTP? Nah, ya sabar aja. Pastikan teliti dalam menginput KTP, data KTP kalian ke form yang disediakan. Untuk bagi yang transaksi yang gagal, tidak masalah karena bukan agan aja, oke? Saya pun juga sering mengalami hal-hal seperti yang tadi saya sebutkan. Oke, mungkin video hari ini sudah cukup lengkap. Silahkan kalian otak-atik lagi di menu ShopeePay ini supaya kalian lebih mengerti dan lebih paham lagi dari saya mungkin. Nah, mungkin sudah dulu untuk video kali ini. Saya pamit dan sampai jumpa kembali di video selanjutnya.